Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang zaman pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang membutuhkan amunisi tambahan untuk kebutuhan perang mereka, sehingga mereka segera mencari dan menduduki beberapa daerah-daerah yang kaya akan sumber daya, seperti bahan mentah, hasil pertanian, serta memiliki tenaga manusia yang sangat besar untuk menopang kebutuhan industri dan perang, salah satunya di wilayah Indonesia. Jepang melakukan propaganda tersebut adalah untuk membuat masyarakat pribumi Indonesia menerima didirikannya pemerintahan militer untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer agar dapat menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Jawa dan mobilisasi rakyat Jawa agar Jepang mendapatkan kemenangan ketika melakukan Perang Asia Timur Raya. Hal-hal yang dilakukan Jepang selama berada di Indonesia. 1. Membentuk pemerintahan militer. Berikut adalah susunan pemerintahan militer Jepang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai berikut. Gunshireikan atau Panglima Tentara, Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer, dan Gunseibu. Kedua, membentuk pemerintahan sipil. Ketiga, membentuk organisasi sipil. Di bawah ini adalah contoh dari organisasi sipil yang dibentuk Jepang. Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, MIAI, dan Masyumi Jawa Hokokai. Yang keempat, membentuk organisasi militer dan semi militer. Contoh organisasi semi militer: 1. Seinendan, 2. Seinentai dan Gakutotai, 3. Keibodan, 4. Fujinkai, 5. Barisan Pelopor, 6. Kaikyo Seinen Taishinti. Dan juga berikut contoh organisasi militer: 1. Heiho, 2. Pembela Tanah Air atau PETA. Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan dalam mengerahkan semua kekuatan yang ada di Indonesia, yang berakibat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Beberapa kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Kebijakan ekonomi perang, artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Banyak guru-guru serta tenaga pengajar yang dipekerjakan sebagai pegawai untuk membantu pemerintah militer Jepang. Bahkan murid-murid juga dipaksa untuk masuk organisasi semi-militer. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Romusa adalah kerja paksa untuk membangun sarana dan prasarana militer Jepang dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Panitia yang bertugas disebut Romukyokai yang ada di setiap daerah. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara Jepang. Berikut adalah contoh beberapa perlawanan rakyat terhadap tirani Jepang. 1. Perlawanan rakyat Aceh. 2. Perlawanan di Singaparna. 3. Perlawanan di Indramayu. 4. Perlawanan Peta Blitar. 5. Perlawanan rakyat Kalimantan. Dan yang keenam, perlawanan di Tanah Irian. Kekalahan Jepang atas sekutu. 1. Pada bulan Mei 1942, serangan Jepang terhadap Australia dapat dihentikan karena tentara Jepang menderita kekalahan dalam pertempuran Laut Koral. Yang kedua, serangan Jepang terhadap Hawaii juga dapat digagalkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian Potsdam, maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu. Hal tersebut menyebabkan kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. 5. Peristiwa Rengas Dengklok. A. Golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
karena pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan akibat Jepang menyerah kepada sekutu. B. Menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. C. Menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan sebagai perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan campur tangan Jepang. 6. Perumusan teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta dan seluruh anggota PPKI rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 atau Miyokodori, Nassau Boulevard. Perumusan ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Ahmad Soebardjo dan Muhammad Hatta. Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik ulang naskah proklamasi dengan beberapa perubahan seperti kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan terakhir pada penulisan tanggal Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 dan tahun 45. Pada rapat ini, golongan tua diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo, sedangkan golongan muda diwakili oleh Soekarni, B.M. Diah, dan Sudiro. 7. Proklamasi Kemerdekaan. Persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, 17 Agustus 1945. Yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi selesai, Latif Hendraningrat dan S. Suhud mengibarkan bendera merah putih. Seluruh rakyat Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan upacara ditutup oleh Wali Kota Jakarta, Suwiryo. 8. Penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan disebarkan melalui media massa, surat kabar maupun radio. Tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang bekerja di stasiun radio antara lain Maladi dan Yusuf Tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang bekerja di stasiun radio antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipuro. Berita proklamasi kemerdekaan disebarkan oleh kantor berita Jepang Domei, Cahaja, dan Suara Asia. Berita proklamasi secara resmi dibawa oleh para utusan yang PPKI yang menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Utusan tersebut yaitu Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Bali, dan A.A. Hamidan dari Kalimantan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya